Anda kembali di Warta Istana Pemirsa. Pada 14 Oktober lalu, Indonesia kembali memiliki pimpinan baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah Presiden Joko Widodo resmi melantik Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menterinya. Keduanya diharapkan mampu mereformasi kementerian dan merevitalisasi sektor energi nasional. Presiden Joko Widodo resmi melantik Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pelantikan dilakukan Jumat 14 Oktober 2016 di Istana Negara, Jakarta. Ignatius Jonan sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Tugasnya kemudian digantikan oleh Budi Karya Sumadi sejak 27 Juli 2016. Sementara Archandra Tahar yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM merupakan mantan Menteri ESDM. Jabatan tersebut hanya bertahan selama 20 hari, menyusul polemik kewarganegaraan yang ia miliki. Presiden Joko Widodo mengatakan Ignatius Jonan dan Archandra Tahar merupakan figur profesional yang tepat untuk memimpin Kementerian ESDM. Profesional yang tepat, yang berani, yang punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di ESDM. Ini isu manajemen, ya. Jangan ditarik ke isu-isu personal atau isu-isu politik. Ini isu manajemen. Presiden menambahkan Menteri dan Wakil Menteri ESDM merupakan sosok pimpinan yang mau turun ke lapangan guna memahami permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Presiden berharap keduanya mampu mereformasi Kementerian ESDM dan merevitalisasi sektor energi nasional. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Sehari setelahnya, ribuan sertifikat tanah program strategis tahun 2016 diserahkan Presiden Joko Widodo di Solo. Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan akan lebih ada kepastian hukum atas hak kepemilikan lahan warga. Presiden Joko Widodo menyerahkan ribuan sertifikat tanah program strategis tahun 2016 di lapangan Kota Barat, Solo, Minggu pagi. Ribuan sertifikat tersebut diserahkan secara simbolis kepada 12 perwakilan kabupaten kota di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden berharap agar acara ini bukan hanya seremonial saja, namun ia ingin semua yang hadir dipastikan sudah menerima sertifikat. Menurutnya masalah sertifikat tanah harus segera diselesaikan dan ia akan mengawasi langsung proses pembagian sertifikat sehingga dapat dengan mudah diberikan ke masyarakat. Acara seperti ini tidak hanya berhenti pada acara berkumpul, pada seremonial dan menyerahkan simbolis. Saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah menerima sertifikat. Ini penting sekali, karena kita tahu proyek operasi nasional yang Corona ini sudah 35 tahun, sampai sekarang belum selesai. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil mengatakan, 3.515 sertifikat dari 15 kabupaten kota diserahkan dalam acara tersebut. Baru 44% Jawa Tengah yang bersertifikat. Yang belum bersertifikat masih 12 juta bidang atau sekitar 56%. Ini yang Bapak Presiden, Pak Gubernur, kita akan selesaikan insya Allah paling lambat akhir tahun 2025. Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan akan lebih ada kepastian hukum atas kepemilikan lahan warga dan setidaknya akan mengurangi terjadinya persengketaan tanah yang hingga saat ini sering terjadi. Dari Solo, Jawa Tengah, Dedik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, bentuk toleransi di Indonesia dapat dilihat dari Hari Libur Nasional Keagamaan yang tidak semua negara menerapkannya. Apalagi karena ada menteri dengan berbagai latar agama yang berbeda, ikut menjadi salah satu contoh toleransi di tanah air. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pertemuan dengan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan para profesor dari Harvard Seminary Amerika Serikat hari Senin lalu. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara hadirin.
Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan kebanggaannya terhadap Indonesia yang bukan hanya negara muslim terbesar, namun juga menjunjung toleransi dalam pluralisme. Dalam pertemuannya dengan para pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan para profesor dari Hartford Seminary asal Amerika Serikat, Wapres berharap Hartford Seminary dan para pemuka agama dapat saling mempelajari toleransi keagamaan di Indonesia dengan menyelenggarakan diskusi. Adapun Wapres mengatakan banyak orang yang melihat hidup di Indonesia cukup mudah, terutama soal agama. Sebab hanya Indonesia yang memiliki hari libur nasional bagi setiap agama yang ada dan itu tidak terjadi di negara lain. Meski demikian, ia mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon Poso bukan disebabkan oleh agama namun politik karena demokrasi. You see Indonesia some easily to see how the life here in a religious way. We have 15 holiday in Indonesia. Only 2 national holiday. 3 only. Only New Year, Independence Day, and 1 Labor Day. 12 is a religious day. Only 6 Muslims. Is religions. Christians, Catholics, Buddhists, Hindus, even China have 2 holidays. Adapun Wapres menambahkan terorisme di dunia terutama yang terjadi di Timur Tengah terjadi karena anak muda yang marah, belum lagi didorong dengan kondisi negara yang gagal. Oleh karena itu, dengan segala keberagaman dan konflik yang terjadi, Indonesia memang harus berbenah. Pluralisme ini akan terus dijaga agar tercipta kebersamaan yang damai. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden hadiri acara puncak sel Selat Karimata. Jangan kemana-mana, Warta Istana akan kembali.